Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza liman ittaqa haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat yang Allah anugerahkan pada hari ini tentunya harus bisa kita untuk mempertanggungjawabkannya kelak. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa juga untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang istiqamah. Istiqamah ini adalah dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata istaqama, yastaqimu, istiqamah. Istiqamah itu tambahan dari kata qama, tambahannya alif sin ta. Alif sin ta kemudian disambung dengan qama. Istaqama ketika fi'il madhi ditambah dengan alif sinta, maka di situ memberikan makna usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sesuatu. Nah, qama bermakna tegak, berdiri. Qama juga bisa diartikan dengan lurus. Berarti istiqamah itu adalah usaha yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh di dalam diri kita untuk mewujudkan diri kita ini bisa lurus, bisa tegak, bisa kokoh, khususnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang mampu untuk memiliki di dalam dirinya satu kekuatan yang disebut dengan istiqamah, itu butuh usaha yang keras, itu butuh usaha yang sungguh-sungguh. Bahkan dia perlu memiliki pengorbanan-pengorbanan yang berat, karena dia akan berkaitan dengan jiwanya, akan berkaitan dengan jati dirinya. Maka itu orang yang istiqamah ini dia memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang istiqamah ini akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketinggian jati dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita salat sehari semalam, dan setiap kali dalam 17 rakaat itu kita membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, hidayah
untuk menuju jalan orang yang istiqamah. Jadi doa kita selalu mohon kepada Allah supaya kita menjadi selalu berada di dalam jalan orang yang istiqamah. Contoh kecil, ketika seorang akhwat yang dulunya dia selalu menampakkan auratnya, lalu ketika dia mendapatkan hidayah, kemudian dia berubah, dia hijrah dari pakaian yang dulu, pakaian yang mengumbar aurat, yang kemudian dia harus menjadi sosok seorang muslimah, seorang akhwat yang menutup auratnya. Tentunya ini akan memiliki proses, ini akan membutuhkan pengorbanan, ini akan membutuhkan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, agar dia mampu untuk konsisten, dia mampu untuk teguh, kokoh. Karena mengubah sesuatu dari tradisi atau kebiasaan yang dulunya tidak seperti itu menjadi sesuatu yang baru, itu membutuhkan proses yang panjang, itu membutuhkan usaha yang keras, pengorbanan yang berat. Ketika dia mampu untuk melalui ujian demi ujian, baik ujian itu dalam dirinya atau ujian itu dengan sosialnya, dengan lingkungannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengikrarkan dalam dirinya, Rabbku, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, dia teguh, dia kokoh dengan perkataan itu, dia teguh untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjamin tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun memberikan kabar gembira, memberikan semangat, memberikan doa kepada orang ini. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih, kamu tidak usah berduka. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabarkanlah berita gembira kepada mereka ini dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Maka begitu tinggi orang yang istiqamah ini, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya, dimuliakan oleh Allah dengan janji-janjinya yang besar kepada orang ini. Begitu juga dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan, berikrar, Rabbuna Allah, Rabb kami hanya Allah, maka tidak ada lagi rasa takut di dalam dirinya, dan mereka tidak akan pernah berduka, bersedih dalam hidupnya. Karena orang yang berhijrah dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik, maka di dalam dirinya akan ada pertentangan. Kemudian di luar akan ada gangguan-gangguan. Akan senantiasa ada yang mengajak untuk kembali kepada keburukan itu. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan orang yang betul-betul berani istiqamah untuk hijrah, istiqamah untuk berubah menjadi baik, maka menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa khawatir dalam dirinya. Tidak ada kesedihan lagi, karena dia sudah memiliki kekuatan iman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang yang istiqamah, yaitu orang yang konsisten dalam amalnya,
konsisten dalam amalnya, perbuatannya, maka orang-orang ini akan mendapatkan jaminan-jaminan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai amal yang dilakukan oleh seseorang itu, bukan banyaknya, akan tetapi amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi amalan yang sangat disukai oleh Allah ketika kita melakukannya dengan kontinu, dengan istiqamah. Misalkan kita salat tahajud setiap hari 2 rakaat, 1 witir. Besok malam kita bangun lagi 2 rakaat, 1 witir. Besok malam kita bangun lagi sampai akhir hayat kita. Itu lebih baik daripada orang yang bangun di waktu malam salat tahajud 100 rakaat, kemudian besok lusa dia tidak salat lagi. Maka amalan itu biar sedikit, tapi istiqamah. Apalagi kalau dia mampu amalannya itu maksimal, banyak, dan istiqamah. Itu lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu perbanyaklah doa kepada Allah. Jangan sampai hati kita ini dipalingkan daripada jalan yang benar, jalan yang telah Allah berikan hidayah kepada kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi untuk istiqamah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk menjadi sosok seorang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dalam imannya sampailah akhir hayat kita dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.